Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kaila Almasya Zahia dengan NIM B1 channel 24028 dan di sini saya akan memaparkan laporan praktikum mikrobiologi acara pertama yaitu pengenalan alat lab, medium pertumbuhan, sterilisasi dan teknik aseptis. Dan kita langsung mulai ke yang pertama yaitu fungsi spesifik alat yang telah diperkenalkan. Yang pertama ada gelas ukur, berfungsi untuk mengukur bahan cair. Lalu ada beaker glass, berfungsi untuk menimbang, melarutkan, dan mencampur bahan-bahan. Ada labu Erlenmeyer untuk homogenisasi. Lalu ada tabung reaksi untuk reagen, pengujian, dan media agar miring. Beserta ada rak tabung reaksinya untuk menaruh atau menyusun tabung reaksi yang digunakan. Lanjut ada batang L untuk menyebar suspensi mikroba dan ada batang segitiga untuk menyebar suspensi bakteri atau mikroba, bisa juga untuk mengganjal cawan Petri. Lalu ada pipet ukur, di sini berukuran 1 ml sebagai alat pengambilan bahan-bahan cair. Selanjutnya ada autoclave, dikutip dari Rahma dan Salsabil tahun 2022. Autoclave berfungsi untuk mensterilkan berbagai alat dan bahan kecil yang digunakan dalam penelitian atau praktikum dengan menggunakan uap air panas bertekanan di suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan sebanyak 15 PSI atau 2 atm. Lanjut ada timbangan analitik yang menimbang massa suatu bahan kimia dengan meminimalkan pengaruh udara luar sehingga diperoleh hasil pengukuran yang lebih akurat. Selanjutnya ada water bath yang berfungsi untuk memanaskan dan menjaga sampel atau larutan pada suhu stabil tanpa kontak langsung dengan api. Lalu ada oven yang digunakan dalam sterilisasi udara kering untuk menghilangkan mikroba. Dapat juga digunakan untuk mengeringkan atau memanaskan sampel. Selanjutnya ada cawan Petri yang berfungsi sebagai wadah untuk menumbuhkan, mengisolasi, dan mengamati pertumbuhan mikroorganisme pada media padat. Lalu ada bunsen yang berfungsi sebagai sumber pemanas dengan nyala api yang stabil untuk sterilisasi alat, media, serta menciptakan area kerja bebas kontaminasi. Selanjutnya ada spektrofotometri yang berfungsi untuk mengukur kekeruhan atau konsentrasi sel mikroba dalam suatu suspensi secara kuantitatif. Selanjutnya, jenis media dan fungsinya. Dikutip dari Atmanto dan kawan-kawan tahun 2022, media kultur atau media pertumbuhan mikroorganisme adalah bahan yang mengandung campuran nutrisi yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk dapat tumbuh dan bereproduksi. Berdasarkan sifatnya, media pertumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada media alami, yang dimana bahan-bahannya ini tuh alami dengan komposisi yang tidak dapat diketahui secara pasti. Contohnya itu ada tomato agar. Lalu yang kedua ada media sintetik, yang dimana bahan-bahannya ini dari senyawa kimia dengan jenis dan takaran yang telah diketahui. Contohnya itu ada nutrien agar, seperti di foto dengan tutup yang berwarna merah. Lalu yang ketiga ada media semi sintetik, di mana media ini tuh tersusun dari campuran bahan alami dan bahan sintetis. Contohnya ada potato dextrose agar atau PDA. Contohnya itu ada di botol yang bertutup biru. Berdasarkan bentuknya, media pertumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu media padat atau solid media. Lalu yang kedua media semi padat atau semi solid media. Dan yang ketiga ada media cair atau liquid media. Menurut Putri dan Yustiantara tahun 2023, sterilisasi adalah proses untuk menghilangkan seluruh bentuk organisme hidup, khususnya mikroorganisme yang terdapat pada suatu benda. Dan tujuan dari sterilisasi itu adalah memastikan produk benar-benar steril sekaligus menjaga karakteristik mutu serta kestabilan dari produk yang dihasilkan. Pada prinsipnya, sterilisasi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sterilisasi fisik, dilakukan dengan memanfaatkan panas. Contohnya itu menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm
atau oven dengan suhu di atas 180 derajat Celcius. Lalu yang kedua itu ada sterilisasi kimia, yang di sini tuh menggunakan bahan kimia seperti alkohol untuk disemprotkan ke bahan ataupun alat yang dipakai. Lalu yang ketiga itu ada sterilisasi mekanik yang dilakukan dengan metode penyaringan atau filtrasi dengan filter berpori sangat kecil sehingga mikroorganisme itu dapat tertahan. Jadi apa sih teknik aseptis itu? Dikutip dari Baruno tahun 2021, teknik aseptis merupakan suatu metode kerja yang bertujuan menjaga kondisi tetap steril saat melakukan pengkulturan mikroorganisme dan tidak mengalami kontaminasi. Dalam praktikum mikrobiologi, teknik aseptis itu bisa dimulai dengan mencuci tangan dengan benar, mendesinfeksi area kerja, menggunakan jas laboratorium yang bersih, dan bekerja di area steril seperti dekat Bunsen. Dikutip dari Ainun et al. Tahun 2024, bahwa aplikasi praktis dan pentingnya sterilisasi dan teknik aseptis itu dapat menjamin keberhasilan praktikum mikrobiologi karena alat dan bahan itu harus steril agar kultur tidak terkontaminasi dan hasil percobaan itu tetap akurat. Lalu yang kedua, mencegah kontaminasi di laboratorium. Lingkungan lab mikrobiologi itu sangat rentan sehingga sterilisasi alat berulang dan penerapan teknik aseptis itu menjadi wajib. Lalu yang ketiga, menjaga keakuratan hasil pengujian. Teknik aseptis itu memastikan mikroorganisme yang diteliti itu murni tanpa pengaruh mikroba asing. Lalu yang keempat, penerapan praktis di laboratorium itu bisa dimulai dengan menggunakan jas lab, masker, sarung tangan, bekerja di dekat Bunsen, serta menutup rapat tabung atau cawan Petri itu juga udah sangat cukup untuk menjaga kondisi tetap steril. Dari acara 1 dapat kami refleksikan, kami dapat lebih memahami prinsip kerja aseptis, sterilisasi, dan disinfeksi. Lalu kami juga mengenal jenis media pertumbuhan mikroorganisme dan bahan penyusunnya. Lalu kami juga mengetahui cara pembuatan media dengan teknik yang benar dan melatih keterampilan laboratorium serta kedisiplinan dalam menjaga kesterilisasiannya. Dan berikut merupakan daftar pustaka atau referensi jurnal yang saya gunakan. Dan itu dia hasil laporan praktikum mikrobiologi acara pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.